Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya Budi Setiawan, mahasiswa BINUS Online. Kali ini saya akan mewawancara tokoh masyarakat di lingkungan kami dengan tema yaitu implementasi nilai-nilai Pancasila dalam upaya pemberdayaan masyarakat untuk mengurangi kemiskinan di lingkungan sekitar. Sedikit memperkenalkan, beliau adalah tokoh masyarakat dan masih aktif di desa saat ini. Beliau tahu betul bagaimana di desa saat ini dan bagaimana di lingkungan sekitar di wilayah kami. Perkenalkan, beliau Pak Sunarto. Selamat malam Pak Sunarto. Selamat malam Mas Budi. Sehat? Alhamdulillah. Sik berbincang-bincang ya Pak ya? Iya, boleh Pak, Mas Budi boleh. Jadi terkait dengan implementasi ini Pak Nato, tema yang kita bawakan malam ini selaras dengan tujuan SDGs, yaitu khususnya pengentasan kemiskinan dan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Oke, menurut Bapak Sunarto, bagaimana kondisi pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar saat ini, khususnya terkait dengan upaya mengurangi kemiskinan? Sama, Pak. Terima kasih Pak Budi, Mas Budi. Kalau saya melihat di desa kita, desa kita ini kan sudah desa mandiri Pak Budi ya. Jadi kelihatannya apa-apa yang sudah dilakukan sama desa ini memang sudah dilakukan di masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu LPM, melalui pelatihan-pelatihan. Seperti contoh misalkan salah satunya adalah memberdayakan UMKM sama pelatihan-pelatihan BIMTEK untuk menciptakan lapangan kerja baru. Seperti contoh kemarin belum lama ini adalah LPM itu desa mengadakan BIMTEK bagaimana cara membuat telur asin. Dan yang kedua, kemarin ini belum lama juga dari desa sebagai mengupayakan ketahanan pangan juga sudah mengupayakan jadi untuk peternakan ayam petelur. Ya, itu emang dikelola sama BUMDes ya. Tapi nanti itu akan dikelola sama masyarakat dan nanti juga akan hasilnya akan dinikmati sama masyarakat gitu ya. Itu salah satunya. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan tentunya kita tidak bisa melihat dari sisi ekonomisnya saja ya. Tapi kita juga harus memberdayakan orang-orang, para kader, khususnya kader, yaitu terutama kader PKK yang sudah notabene sudah menguasai soal-soal organisasi di dalam untuk kesejahteraan masyarakat. Mungkin itu ya Pak Budi ya. Baik, Pak Sunarto, terkait dengan tema tadi terkait Pancasila, menurut Pak Sunarto mengapa nilai-nilai Pancasila penting diterapkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari? Terima kasih. Memang sangat-sangat penting sekali ya, namanya Pancasila itu memang mengandung falsafah yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya di Indonesia ini. Karena setiap yang kita lakukan sebetulnya itu sudah mengandung nilai-nilai Pancasila. Tolong menolong, bantu membantu, itu semuanya sudah mencakup di dalam nilai-nilai Pancasila itu. Jadi para pendahulu kita, leluhur kita itu merencanakan falsafah Pancasila itu tidak sehari dua hari, itu melalui pemikiran-pemikiran orang-orang yang pintar dan melibatkan para ulama-ulama. Jadi apa yang sudah dilakukan sama generasi sekarang itu memang sudah pikirkan dari dulu pendahulu kita sebetulnya. Iya. Penting sekali ya, iya. Pak. Penting sekali. Makanya kalau orang yang melanggar asas Pancasila
pasti itu kan juga akan melanggar hukum juga sebetulnya gitu ya. Oke. Baik hukum alam maupun hukum agama itu aja. Baik, Mungkin itu saja. terkait dengan nilai Pancasila, Pak Sunarto, apa yang paling terlihat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar? Baik, untuk pemberdayaan masyarakat ya, ya itu yang paling jelas sekali, terutama itulah nilai-nilai ibadah kita. Jadi terhadap ketuhanan yang Maha Esa. Jadi itu tercantum dalam sila pertama dalam Pancasila. Seperti halnya sekarang anak-anak kita, kenapa anak-anak kita dari kecil kita masukin ke pesantren-pesantren, ke tempat-tempat pengajian, itu memang tujuannya memang untuk membentuk karakter untuk taat beribadah sama berbakti sama orang tua kita. Jadi ibarat nanti ketika sudah besar, mudah-mudahan kalau berbuat yang melenceng pun itu bisa ngerem sendiri. Karena udah ada landasannya sejak kecil dengan nilai-nilai agama itu. Nilai agama ya, Pak Sunarto. Itu ya. Terus, apakah ada contoh kegiatan nyata di lingkungan sekitar yang mencerminkan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam membantu pemberdayaan masyarakat, terutama mengurangi kesulitan ekonomi? Untuk kesamaan ya. Terima kasih. Ya itu tadi kan saya singgung poin yang pertama, yaitu kita mengadakan UMKM itu. Jadi sebenarnya desa itu sudah menganjurkan atau membimbing kita untuk kegiatan-kegiatan sifatnya UMKM untuk menolong diri sendiri, mengetaskan kemiskinan ya, yang tadinya mungkin tidak punya penghasilan sama sekali. Dengan adanya pelatihan-pelatihan, jadi kita tahu apa yang kita berbuat. Misalkan untuk membuat kue misalnya, yang tadinya tidak tahu itu jadi tahu. Nah disitulah mungkin salah satu ya, bukan keseluruhan, tapi salah satu kegiatan yang bisa mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan uang atau untuk menambah pendapatan keluarga. Mungkin itu saja Mbak Budi ya. Luar biasa Pak Sunarto. Kemudian bagaimana peran gotong royong atau kerjasama masyarakat dalam mendukung kegiatan pengentasan ekonomi tersebut? Terima kasih. Kalau sifatnya yang mendukung untuk gotong royong itu, ya kita sebetulnya kalau secara ekonomi kita belum tahu ya. Cuman kita mungkin sebagai masyarakat, kita sih sebetulnya harusnya ya, ketika tetangga kita yang tadinya itu miskin, ya ketika dia berusaha, misalkan menjual gorengan atau apa, itu mestinya kita sedikit menolong dengan cara membeli Pak. Mantap. Cara membeli Pak. Sama mungkin nambah itu ya, kita menyediakan tempat mungkin membantu ya. Nah, apalagi kalau itu dia pasung kita Pak gitu. Ya misalkan menolong, Pak, misalkan di sana ada tempat yang bagus gitu ya. Jangan banyakkan kita udah tetangga yang mau jualan, yang mau berusaha, malah kita mau beli orang lain. Itu ya jangan sampai lah, mudah-mudahan kita jangan sampai seperti itu, karena sifatnya kita gotong royong, tidak secara langsung kita sudah menolong orang yang kemiskinan itu. Oke, menurut Sunarto, bagaimana kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat membantu mendukung upaya pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan? Jadi bagaimana supaya ini tetap berkelanjutan, Pak Sunarto, setelah kita bantu, selanjutnya seperti apa? Nah, kita lanjut langkah kita nanti ke depan seperti apa gitu, yang bisa kita bantu buat mereka. Ya, sebetulnya ini bantuan secara finansial atau bantuan secara mungkin kur yang tadi murah tadi ya, kur bisa. Nah, kalau yang sudah itu memang dari desa memang mengupayakan bahwasanya ada pinjaman ya, sifatnya ya kur itu yang di kredit yang sangat-sangat murah, sangat-sangat nilainya rendah, bunganya rendah. Ya.
Ya mudah-mudahan sekarang dengan adanya gerakan dari pemerintah itu tanpa agunan, kalau saya dengar kemarin, mudah-mudahan dengan adanya Bapak Menteri yang baru ini, mudah-mudahan jadi bisa tertolong. Jadi masyarakat-masyarakat yang tadinya nggak bisa pinjam jadi bisa pinjam gitu maksudnya, karena katanya kalau yang di bawah 10 juta itu tanpa agunan. Mantap, Ya, bener, ya, berita bagus katanya, nih ya, Pak ya, Soto untuk katanya. teman-teman. Kalau saya jujur memang saya punya warung kelontong, ya dulu memang sudah beberapa kali saya pinjam kur, gitu Alhamdulillah. ya. Alhamdulillah ya. Terbantu ya Pak Sangat Soto. terbantu ya, ya karena kalau seperti saya ini sangat sudah tidak ada penghasilan ya, karena saya pensiunan pabrik dulu. Jadi ketika ada pinjaman yang sifatnya bunga rendah, itu sangat-sangat membantu sekali. Dan saya memang sudah minjam udah beberapa kali. Oke, gitu ya. bermanfaat Ya, sekali buat bermanfaat sekali. permodalan, betul Pak. Untuk permodalan. Iya. Selanjutnya Pak Soto, apa saja tantangan yang biasanya dihadapi dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan sekitar? Kira-kira tantangannya apa nih Pak nih terkait dengan menjalankan program tersebut? Ya, sebetulnya tantangannya sih sebetulnya dari diri kita sendiri ya, karena memang dari pemerintahan desa memang sudah mengupayakan. Cuman ya sebetulnya kadang-kadang kita mau diajak nggak mau gitu ya, nggak mau, kadang-kadang ada yang sanksi apa iya mau berhasil atau tidak. Ya maksud saya ya sebetulnya sih mau hasil nggak hasil sebetulnya harus dicoba dulu, harus optimis Pak, harus optimis ya, karena memang tidak mungkin dari pemerintahan itu untuk menjerumuskan masyarakat. Sifatnya pasti akan menolong, mengupayakan yang tadinya tidak punya penghasilan jadi punya penghasilan, namanya juga pemberdayaan ya masyarakat. LPM itu memang tugasnya untuk membantu masyarakat yang akan meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Mungkin itu Pak. Luar biasa Pak Sunarto. Ini terkait dengan pertanyaan selanjutnya adalah apa nih harapan Bapak terhadap generasi muda agar lebih mudah agar lebih aktif menerapkan nilai Pancasila dalam membantu masyarakat? Ya, terima kasih. Kalau mengenai generasi muda, ya sekarang ini kalau saya lihat memang sudah bagus lah ya. Jadi ketika contoh kecil misalkan kita kalau ada kegiatan di lingkungan, banyak anak-anak muda yang terlibat. Dari situ sebetulnya bagi orang tua kita bisa saja di situ kita masukkan misalkan kepada anak-anak muda kita itu, walaupun bukan sifatnya formal, tapi kita sebagai penambahan pembekalan terhadap mereka itu perlu banget. Kita sembari kerja bakti, begini nanti, jadi dia akan lama-lama akan ngerti, oh iya betapa pentingnya berorganisasi, kemasyarakatan di lingkungan. Oh ya, jadi belajar dari mulai muda. Jadi ketika nanti sudah dewasa, sudah berumah tangga, dia akan tahu gitu. Apa sih kita kegiatan di lingkungan, manfaatnya apa gitu. Dia nanti akan tahu. Ya. Baru sadar di situ, oh iya berarti banyak manfaatnya ketika dulu saya diajarkan sama orang-orang tua kita, lingkungan kita. Ya. Betul, seperti itu Pak. Oke, baik. Sebagai penutup kepada kami mahasiswa agar lebih peduli terhadap lingkungan, dalam upaya kemiskinan. Jadi gini, apa pesan-pesan Bapak kepada kami sebagai mahasiswa atau masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dalam upaya mengurangi kemiskinan? Mungkin harus seperti apa dan lebih sama bermasalah dengan pengurus, dengan desa, biar ada komunikasi seperti apa? Silakan Pak. Terima kasih. Ini sebetulnya pertanyaan sangat bagus ya. Mahasiswa itu emang dipersiapkan adalah untuk pelapis generasi tua yang nanti akan menggantikannya. Terkait dengan tadi pertanyaan gimana Pak Budi? Apa pesan Bapak kepada kami sebagai mahasiswa atau masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan sekitar
dalam upaya mengurangi kemiskinan. Ya, ya tadi kita harus banyak, bukan banyak artinya ya sering-sering turun ke lapangan. Apa kita melihat apa di lapangan? Iya, Karena betul, betul. karena kalau kita belajar di belakang meja Hanya saja, teori aja, teori tidak, saja tidak pernah tanpa ke praktek, lapangan. itu tidak akan mengerti. Betul, Pak. Karena Setuju apa yang itu. dipelajari di sekolah sama di lapangan itu kadang-kadang berbeda. Berbeda. Iya. Contoh kita wawancara kecil dengan pedagang kecil, Langsung real di ya, lapangan. langsung real. Apa keluhannya Bu? Betul. Ibu apa pendapatan Ibu sehari berapa? Nah, coba nanti di situ mungkin para mahasiswa itu akan bisa menelaah, oh iya, berarti kesimpulannya seperti ini. Jadi akan menangkap. Karena saya yakin para mahasiswa pasti lebih peka pemikirannya daripada orang-orang awam seperti ini. Gitu. Oke, luar biasa Pak. Ya. Pak Sunarto terkait dengan berbagi pengalaman dengan kami, dan terutama waktu dan pemikiran yang luar biasa kepada kami. Dari wawancara singkat ini dapat kami dapatkan memahami bahwa nilai-nilai Pancasila bukan hanya konsep, tetapi dapat diterapkan secara nyata melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk membantu mengurangi kemiskinan. Semoga wawancara ini dapat memberikan inspirasi bagi kita semua untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Terima kasih Pak Sunarto atas waktunya. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Makasih Mas Budi. Sama-sama.